kita lanjut ke speaker ketiga yang tidak kalah cetar membahana. Bulani Monangin. Nah, tadi udah dari Singapura, Bandung, sekarang ke Surabaya. Oke. Hai Bulani. Halo. Oke, Bulan. Dari Singapura, Bandung. Langsung semuanya, Bu. Mungkin ini pesertanya juga dari berbagai macam kota. Ada klien kami dari Bogor, dari Agrikon. Halo, Pak. Oke, Bu Bulani 3 tahun sebagai director di financial company, tapi lebih banyak 15 tahun untuk pegang di global accounting firm. Sekarang Bulan itu tax director untuk cabang BDO di Surabaya. Saya tahu sekali nih Bulan ini banyak menemani owner di family business, menemani dari generasi pertama bapaknya, lalu turun ke anaknya generasi kedua, sampai akhirnya transition profesional. Nah, saya pernah bantu nih Bulani untuk melakukan transition profesional, dan memang tidak mudah ya Bulani ya. Nanti Bulani akan cerita gimana nih caranya supaya dari generasi kedua atau generasi pertama menuju ke profesional. Terima kasih. Iya, oke. Lanjut ke speaker yang ketiga nih, Mas Hendra ya. Iya, siap. Silakan Bulani. Bulani udah nggak sabar kayaknya. Wah, iya nih, aduh. Bulani, halo Bulani. Halo, Rina. Wah, ini 2 speaker kita hebat-hebat. Bulani nih, saya tahu sekali nih, Bulani walaupun share-nya simple nih, tapi kadang-kadang menohok. Makanya jadi temen deketnya banget sama owner gitu ya. Saya tahu banget Bulani sangat dekat sekali dengan beberapa owner di family business, khususnya di Surabaya ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu ya, apa sih yang Ibu sering kasih saran kepada owner berkaitan dengan HR itu apa sih Bu? Kalau boleh diceritain nih. Mungkin bisa bagi-bagi tips juga nih untuk para HR practitioner dari view-nya owner, karena Ibu kan kerja sangat dekat sekali dengan para owner di family business. Silakan Bulani. Ya, terima kasih Rina. Selamat sore seluruh peserta. Saya sore hari ini diminta oleh Mbak Rina dan nggak bisa nolak untuk sharing tips-tipsnya. Banyak ilmunya loh padahal Bulani. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Josephine, juga itu teori yang bagus sekali ya, yang kita harus pahami bahwa di dalam satu family business itu selalu ada urusan family, selalu ada urusan bisnis, dan ownership. Itu adalah 3 hal yang berbeda. Kalau tadi Pak Hendra banyak sekali menerangkan masalah di bisnis family business tadi ini, organisasinya harus seperti apa supaya dia bisa sustain ya, supaya bisa tetap bertahan sampai beberapa generasi, sehingga organisasinya harus disusun yang rapi. Tadi dibikinin rumah sama Pak Hendra ya. Jadi apa-apa yang harus dilakukan. Maka saya lihat di sini ini tujuannya Pak Hendra itu pasti ingin mencari CEO yang mumpuni, yang punya ability, punya experience, punya value yang sama dengan founder ya. Jadi diterjemahkan satu-satu itu kriterianya seperti apa, supaya nantinya itu entah CEO-nya tadi itu dari family atau dari non-family, kriterianya sudah ada, measurement-nya sudah ada. Nah, sore hari ini saya ingin sharing aja dalam kasus apabila suatu family business ingin menjadi profesional, tetapi diambil dari non-keluarga. Jadi, saya berkolaborasi dengan Mbak Arina ya, dengan BDO HR ya dalam hal ini ya. Nah, iya betul sekali. Yang saya lihat ada banyak sekali kandidat yang diinterview oleh BDO HR untuk memenuhi kebutuhan dari founders ya, karena foundernya tadi itu dia udah nggak kepingin terlibat di day-to-day operation, dia mau cari director. Nah, tampaknya mudah ya, mereka sudah biasa untuk melakukan tugasnya sebagai director, mau cari director. Berarti kan gurunya sudah ada nih.
tinggal cari muridnya. Nah, muridnya juga dia udah tentuin kriterianya itu harus bisa gini gitu ya. Nah, dicariinlah sama Arina nih. Oh, kayak gini nih. Oh, belum cocok. Terus kemudian dicarikan lagi sampai akhirnya nemu yang cocok. Realita Nah, tidak semudah teori ya, Bu ya? Betul, gitu ya. Saya bicara pahitnya ini, sharing pahitnya, supaya nanti yang lain kan bisa belajar ya. Yang saya amati dari situ adalah pada kenyataannya itu dari sisi founder atau family itu perlu diedukasi. Untuk dia tadi itu menemukan CEO atau director yang cocok dengan value keluarganya, dengan value bisnisnya, dengan kebutuhan bisnisnya, itu rada kompleks ya memang ya. Jadi perlu diberikan suatu bimbingan. Saya sih lebih gampangnya itu menggambarkannya itu seperti kayak orang mau nikah aja. Ini kan kalau udah cari level direktur utama, ini kan bukan hal yang sederhana. Dia mempercayakan bayinya atau anaknya tadi ini yang sudah digedein, udah jadi family business ini mau diserahkan ke direktur yang non keluarga. Deg-degannya kayak apa tuh? Jadi, oke, kalau tadi Mas Hendra soulmate, berarti ini pasangan ya, Bu ya? Oke. Ya, jadi dia tentunya kan harus diberikan pengertian ya, owner tadi ini dan founders dari family business perlu diberikan pengertian. Kalau dia one man show terus, maka organisasinya itu nggak akan bisa berkembang. Ya begitu-begitu aja. Apa sih yang bisa dilakukan oleh satu orang? Meskipun dia Superman ya, kan terbatas. Jadi pola pikir ini yang harus diberikan wawasan kepada mereka bahwa mereka itu harus berkembang, organisasinya harus berkembang. Untuk itu perlu rekrut director yang bisa membantu dia, sehingga dia bisa memikirkan hal-hal yang lebih strategik lagi. Nah, yang saya lihat dari pengalaman saya tadi itu memang saya bicara tadi pahitnya, nggak mudah tadi itu, karena kalau dari sisi founder tadi itu kurang bekalnya, jadi kalau mau nikah nggak ada bimbingan konseling pranikahnya, jadinya itu nggak fokus. Mau cari calon istri kayak apa, calon direktur kayak apa, hari Senin ngomongnya tipe A, nanti hari Jumat ganti tipe B. Nah, itu seringkali yang saya amati bisa terjadi. Dan nanti pada saat udah selesai, oke, tipe B ya, kita turutin. Nanti pada saat sudah di-hire, oh enggak, saya maunya tipe C. Nah, itulah perlunya sebelum dia tadi ini melakukan pemilihan atau rekrutmen tadi itu diberikan bekal. Bagaimana untuk melakukan succession ya, ini succession ke arah profesional. Nah, terutama untuk level direktur ya. Nah, bukan kalau level manajer atau apa, dia udah piawai. Kan selama ini juga manajer-manajernya pasti sudah ada. Tapi yang untuk level direktur, dia itu melimpahkan apa yang tadinya dia kerjakan ke orang ini yang baru, itu memang tidak semudah membalikkan tangan. Jadi dibutuhkan training atau dibutuhkan bekal secara mental maupun pengetahuan manajemen untuk menciptakan awareness bahwa semakin dini dia tadi itu mempersiapkan succession-nya dia, itu akan semakin baik bagi dia. Sehingga dia itu masih punya cukup waktu untuk memberikan value yang dia inginkan benar-benar ke CEO tadi itu yang ditunjuk. Jadi tentunya kalau dia menentukan suatu kriteria, nggak bisa 100% ya dia itu menjabarkan kriteria. Kalau saya lihat dia bisa menjabarkan 90 atau 80% itu sudah sangat-sangat bagus. Jadi kan pasti ada sesuatu yang harus ditambahkan dengan berjalannya waktu. Nah, disitulah perlu bimbingan, baik dari sisi owner perlu dibimbing,
dari sisi CEO yang nantinya di-hire juga perlu dibimbing. Karena kalau CEO tadi yang ditunjuk, dia udah berasal dari Eiger misalkan. Semuanya udah disusunin sama Pak Hendra nih. Terus datang ke company yang baru pertama kali mau hire, strukturnya kagak ada. Nah, pusing dia. Aduh, kok kayak gini jadinya gitu ya. Dia berasal dari company yang udah mapan. Terus kemudian pergi ke company yang masih belum siap. Dia stres, terus kemudian ownernya juga bilang, loh, saya bayar mahal kok cuma gini doang gitu kan. Waduh, ini mubazir, pemborosan nih kayak begitu. Nah, itulah perlunya BDO HR nih di-hire supaya bisa memberikan persiapan langkah-langkah yang harus disiapkan untuk itu, baik itu dari sisi owner sebagai yang hire maupun dari sisi profesionalnya tadi itu. Beda lagi kalau CEO-nya tadi berasal memang udah dari orang yang mengerti, yang udah nggak ada struktur, oke saya bangun struktur bersama-sama, nah itu beda. Ya, jadi itu yang perlu kita berikan info sebelumnya pada saat melakukan persiapan pada proses hiring CEO tadi itu. Kemudian juga pada saat udah menentukan kriteria, itu perlu disusun model tesnya kira-kira kalau ada CEO yang datang itu kayak apa ya, supaya nanti itu penilaiannya dia tadi itu bisa objektif dan CEO tadi juga merasa yang masuk ke company ini, oh ya sistemnya ada, sistem penilaiannya tadi itu benar. Nah, hal ini perlu disiapkan. Kalau kita nggak siap dengan hal itu, akhirnya nanti CEO yang di-hire juga frustasi. Saya kerja mati-matian, banting tulang, pulang jam 11 malam, jam 12 masih ditelepon owner, masih juga diomelin. Nah, ini kan karena bahasanya aja nggak sama. Gitu. Jadi, menurut saya hal-hal yang seperti itu perlu dijembatani, perlu disiapkan aturan mainnya itu mau kayak apa dulu, supaya baik dari sisi owner maupun dari sisi CEO tadi ini bisa sama-sama cocok, menikah cocok ya, nggak tiap kali hire putus, tiap kali hire putus, nah itu karena nggak siap nih. Seperti itu, jadi mudah-mudahan dengan sharing ini para founders ataupun owner yang hadir pada sore hari ini mendapatkan pencerahan bahwa kelihatannya hal simpel seperti itu, tetapi itu penting untuk dilakukan. Kira-kira cukup seperti itu ya, Rina. Ini kayaknya ada di next slide berikutnya nih yang tadi dijelaskan oleh Bu Lani ya. Ini saking asiknya kalau ngobrol ya, jadi lupa ngomong next nih. Next slide. Oke. Ini tadi ya Bu ya, ada performance dan etik juga. Ya, jadi suatu company yang profesional pasti dia itu mengukur performance-nya itu kalau ukurnya seperti apa, kemudian etika yang harus dimiliki. Tadi udah dijelaskan panjang lebar dengan sangat bagus oleh Pak Hendra. Dikasih contoh juga, nih contohnya Eiger adalah value-nya seperti ini. Nah, jadi saya udah nggak repot-repot lagi jelasin ini. Next slide lagi ini, saya ingat banget nih kemarin kita ngobrol, nah ini Ibu kemarin jelaskan ini dengan perumpamaan jika ingin menikah gitu ya Bu ya, boleh diceritakan ya? Betul. Jadi hal-halnya ya apa-apa yang penting yang perlu kita pikirkan ya kalau kita itu mau jadi profesional. Jadi komitmen dari family juga sangat penting. Kemudian juga kalau misalkan tentunya kalau profesional tadi itu paling bagus kalau dia itu dapat dari internal dulu. Dia bisa mencari dari keluarga tadi siapa yang bisa memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Tentunya kalau dari keluarga ada itu akan semakin kuat, semakin baik itu semakin kuat bagi keluarga, semakin kuat juga bagi customer. Kepercayaan customer tentunya akan semakin terjaga. Nah, kalau nggak ada, kepepet nggak ada, ya mau nggak mau kan, kalau bisnisnya itu kan harus jalan, sehingga
kalau nggak ada dari keluarga, ya mau nggak mau harus cari dari luar. Nah, kalau mau cari dari luar, yang tadi udah saya terangkan tadi ya. Hal yang lain, jadi measurement system yang tadi sudah dijelaskan juga sih sebetulnya oleh Pak Hendra. Sebenarnya tadi makalah saya ini udah dijelasin sama Pak Hendra semua nih. Oke. Oke, jadi kurang lebih ada 5 pilar ya, Bu Lani ya? Iya, betul. Oke, baik.